Saya mau bikin environment-nya 2.5D. Ya. Kenapa dibilangnya 2.5? Karena antara 2D dan 3D. Kenapa 2D? Karena gambarnya itu kan gepeng-gepeng kan, dia nggak ada ketebalan, berarti dia 2D. Tapi environment-nya 3D, jadi 2.5D. Oke, ini saya masukin ke Photoshop. Mana Photoshop? Nih. Terus tadi udah saya pisahin, kan foto aslinya ini. Ini foto aslinya. Ini foto aslinya, terus saya punya sky, terus saya ada hill, terus saya punya jalanan, ground, saya punya kids, saya punya 4 layer. Ya, sekarang kita bikin 2.5D-nya. Nanti digerakin paralaksnya. Seperti biasa, import, pixel, PSD. Saya pilih yang retain layer size ya. Pilihnya retain layer size biar area layernya tuh pas sesuai dengan image-nya. Saya ambil ini retain layer size, biarin aja gini. Oke, udah. Ini animasinya setting 100 cukup lah. 100 masukkan deh 125. Ini kalau di apa ditambah durasinya dicek ke sini nih, dipanjangin. Biasanya dia kurang nih. Cek semua. Tambahin. Oke. Sekarang saya aktifkan semua layer yang pisahan ini 3D layernya. Untuk original picture-nya nggak saya aktifin karena ini buat guide nanti. Kalau saya maju mundurin, ini guide-nya. Sekarang saya lihat di custom view. Pertama saya mundurin itu adalah langit. Jauh, saya taruh jauh di belakang. Z-nya ya, yang saya klik itu Z-nya. Ini ada 3 sumbu nih, Y, ada X, Y, dan Z. Saya mouse over di sumbu Y sampai keluar itu huruf Y, huruf Z, sampai keluar huruf Z-nya saya tekan baru drag ke belakang. Jadi yang X dan Y-nya itu nggak berubah sama sekali. Saya mundurin Z-nya. Hill sama ground ini sama dia. Sebelumnya pindahin dulu sebelumnya pindahin dulu ini ground titik tengahnya karena saya nanti mau rotate ke depan. Ini titik tengah ini saya taruhnya di pojok paling atas dari area layer. Cara pindahinnya bisa shortcut itu klik Y gini, bisa juga di atas ini. Nah ini kan tadi dia ini selection tool. Kalau mau pindah titik tengah ini pindahin ke anchor point tuh. Tinggal diklik aja nih. Sambil tekan shift biar dia lurus. Saya pindahin ke atas. Pas di titik di pinggir dari layernya. Karena nah kalau untuk lihat satu layer itu kita bisa klik solo di sini di layer paling kiri setelah mata itu ada solo layer. Dan solo layer. Nah, ini artinya yang ditampilkan cuma layer ini aja. Nih. Bisa nggak tampilin 2 layer? Bisa. Klik aja lagi di atas. Nah, ini cuma yang ada di bulutan ini aja yang kelihatan di view. Kalau saya mau ngeliat ground-nya aja, berarti yang ini saya hilangin. Ya, pas di pinggir ya. Lihat. Usahain benar-benar pas di pinggir dari area layer. Oke. Nah ini. Sip. Terus saya balikin lagi ke selection tools. Ini pindahin ke custom view lagi. Solo layernya saya nonaktifkan. Ini hill dan ground. Saya mundurin ke belakang.
dia di depannya langit, top view. Ini kan langitnya nih, sky. Di sinilah kira-kira ya. Posisi tepatnya sih nggak ada, coba kira-kira aja. Oke, balik lagi ke custom view. Sudah, sekarang kita rotate groundnya ke depan. Biar dia menjadi vertikal dan horizontal, berarti lihatnya dari sisi samping ya. Boleh left, boleh right. Saya pilih yang left, terus buka nih transformnya. Saya cari rotationnya, berarti rotation apa tuh? Rotation sumbu apa udah kalau kesini? Ada yang tahu? Y. Y, kalau Y gini. Salah. Kalau Y itu berarti yang menjadi titik tengahnya adalah Y, kan? Ini, titik sumbunya ini berarti kalau Y. Berarti kalau diputar Y berarti dia akan muternya begini. Nah, karena itu titik tengahnya. Kalau X, yang jadi titik tengahnya adalah garis horizontal. Kalau X-nya dirubah. Nah, berarti ini yang kita butuhin nih. Berarti butuh sumbu X rotationnya ya. Kita dari sebelah kiri samping. Oh, di belakang. Oke. Karena saya mau majuin ke depan, berarti yang benar sumbunya X rotation. Gini. Biar lurus, taruh aja nih 90 derajat lah ya, 90 derajat. Balik lagi ke ini. Kalau dilihat di kamera dia terlalu mengarah ke atas, turunin dikit. Turunin dikit. Nah, seginilah. Nah, itu. Udah sampai sini, jangkitnya kita hide dulu. Kita butuh acuannya kan, maksudnya seberapa sih scalingnya itu, kita butuh guide. Terus saya aktifin. Pertama sky-nya dulu nih saya balikin ke seperti yang teori-teori yang kemarin. Setelah Z-nya dimaju mundurin, sekarang scalingnya dibenerin. Scalingnya saya balikin lagi ke awal. Z-nya jangan dipindahin lagi ya, karena ini dia udah di belakang. Ya walaupun dia letaknya sudah di belakang, tapi scale-nya tetap sama dengan original picture-nya. Tuh, satu. Terus scale-nya juga tentokin kanan kirinya berarti kan? Tentokin kanan kirinya. Nah, tinggal adjust nih posisi yang benernya. Groundnya saya hide dulu. Gimana tuh? Ada banyak cara untuk nyamain ini. Bisa kita turunin opacity-nya. Ini. Terus cari sky-nya di hide dulu. Kita cari posisi yang benernya. Kayak gini. Ya. Bisa juga kita pakai blending. Toggle switch-nya bisa diklik. Nih, tuh. Kita ganti blendingnya jadi difference. Difference. Nah, kalau warnanya sudah black solid seperti ini, berarti posisinya udah pas. Karena kalau posisinya nggak pas, dia akan kayak gini. Nah, tuh. Ini artinya posisinya nggak pas. Tapi kalau bisa kita geser sampai dia solid black, berarti posisinya udah pas. Ya, boleh dengan difference, boleh dengan normal view, tapi di opacity-nya diturunin, boleh yang mana bebas. Caranya masing-masing. Terus ground-nya sekarang sama. Nanti bentokin kanan kirinya. Ya, kanan kiri yang belakang ya. Kanan kiri yang belakang sini, titik yang belakang. Scale-nya kita naikin sampai titik yang belakangnya sama di pinggir frame.
Nah, oke, kalau udah sama, tarik scaling yang ini, pinggir depan. Ya, klik pinggir yang depan, klik drag ke bawah sampai dia mentok ke sini. Mentok ke pinggiran frame. Nah, sekarang terlihat dia distorsi. Ya, ke distort. Kenapa? Karena dia bentuknya kan miring. Kalau bentuknya miring, otomatis kan image yang paling depan, yang mendekat ke kamera kan otomatis lebih besar kan dibanding yang belakang. Kan saya miringin tadi tuh. Ya, kan saya miringin nih. Saya rotate tadi kan. Berarti objek yang paling belakang lebih kecil dibanding yang depan sini. Kita udah main view-nya udah. Ini view yang Z-nya di belakang, ini yang Z-nya di dekat depan kamera. Semakin ke depan semakin membesar, benar nggak? Logikanya begitu kan? Image yang semakin mendekat ke kamera makin lama makin membesar kan? Iya. Yeah. Nah, jadi begini. Nah, sekarang kita harus balikin nih. Karena udah ada dua area yang hilang nih. Kalau kita lihat di gambar aslinya, nggak sama. Ya kan? Terus, jangan lupa samain posisi yang ini nih. Kita tadi motongnya di mana? Hide dulu original picture-nya. Nah, nih. Kita harus naikin ke atas. Sampai dia mentok pinggirannya. Kalau udah sentuh, nah udah sama, ini scaling lagi. Cara untuk balikin gambar yang hilang ini yang kanan kiri, ini gambar areanya kan hilang nih kanan kiri. Kita ada efek namanya, ya diingat efeknya ya, efek. Jadi di ground ini kita kasih efek, ground, efek, distort, ada namanya power pin, nih, ya. Diingat ya, efek, distort, power pin. Nah, dia akan kasih titik-titik di setiap ujung dari image-nya. Nah, ini yang saya balikin ke tengah. Klik shift biar dia nggak lari-lari. Shift. Lurusin gini. Nah, ini masih lurusin. Yang ini juga. Balikin ke pojok sini. Jadi semua gambarnya kan kelihatan ada semua seperti awal. Gitu ya. Jadi semua gambar yang hilang tadi di sini, saya tarik balik ke sini. Yang di sini juga saya tarik balik ke sini pakai efek power pin. Kan titiknya ada di sini tadi, saya tarik sampai ke sini berarti gambarnya ada semua. Di sebelah kanan juga saya tarik titiknya ke sini. Sampai bentuknya itu lurus gini. Ya. Kalau udah seperti ini berarti dia posisinya dengan yang original sudah sama. Ngecek pakai difference juga boleh. Kalau original yang difference. Ground. Difference. Tuh, ya, ada hitam. Berarti dia posisinya pas. Image-image yang ada di gambar itu dengan gambar originalnya udah pas. Kalau mengecek pakai opacity juga bisa. Misalnya ini, dia pakai saya turunin, ya beda sedikit nggak apa-apa. Tapi semua udah ada di situ. Ya. Sekarang tinggal posisi si kecil yang lompat ini, kids yang lompat tadi. Sekarang tinggal diaktifin lagi. Ya, semua image sudah seperti yang ada di original picture. Sekarang kids-nya, sekarang yang tinggal. Lihat. Kenapa dia kepotong? Karena dia ada di posisinya tuh di tengah-tengah sini tuh. Dan dia ke bawah masuk ke layernya yang ground. Kalau lihat dari sebelah kiri, tuh. Ini kids ini dia motong ini dia, motong ke sini. Sekarang tinggal kita majuin. Nah, jangan dinaikin ke atas dulu. Kita majuin Z-nya sampai dengan kelihatan original picture-nya nih.
Saya mau solo di layer original picture. Dia adanya di sini. Karena bayangannya di sini berarti kan harusnya kalau dia diturunin kan menyentuh bayangan dong. Ya nggak? Kalau si kecilnya, ini kan lompat nih. Saya ngambil gambarnya yang lompat, harusnya contohnya jangan yang lompat. Tapi sama aja lah. Kalau dia lompat berarti kan dia ada di atas bayangan pas kan? Berarti si kecil ini saya majuin sampai dia nyentuh bayangan. Z-nya ya, lihat nih. Z. Ini deh, custom view. Z-nya ambil. Saya majuin ke depan sampai dia nih, pas di atas bayangannya. Ya, makanya saya tadi nggak tacap bayangannya, saya biarin. Gunanya buat apa? Biar saya tahu posisinya objeknya di mana. Sekarang saya udah taruh di sini kan, awalnya tadi di sini nih. Saya tarik sampai dia pas di atas bayangannya. Baru saya lihat di aktif kamera. Nah, kecilnya kan terlalu besar kan, karena dia dimajuin ke depan, Z-nya mendekati kamera, otomatis image-nya akan membesar. Kita ambil original picture-nya, solo layer, dan kids solo layer juga. Ini tinggal di-adjust saja scalingnya. Bukan position Z-nya ya, scalingnya. Scalingnya saya samain. Saya lebih suka pakai difference sih, biar bener-bener pas gitu. Terus kita geser-geser. Pakai opacity juga nggak apa-apa sih. Nah, itu pas. Ya, pas scalingnya dengan yang aslinya. Balikin lagi, normal. Dah, saya punya environment 3D. Saya punya image 2D di environment 3D. Saya lihat di custom view. Dari samping seperti ini. Ya. Dari tengah seperti ini. Dari view kanan seperti ini. Ya, ini langit, ini hill, ini jalanan. Ya, ini aktif kamera dulu. Nah, sekarang insert kamera. Original picture udah nggak perlu lagi di hide aja, Mbak. Dia gunanya untuk guide aja kok. Sekarang layer new, layer new kamera. Presetnya pakai yang 50 ya, biar nggak ke distort gambarnya. Kalau pakai 50 mm gambarnya seperti original. Ini saya aktifkan nih depth of field-nya biar nanti ada depth-nya. Ya. 50 mm enable depth of field, terus oke. Saya punya kamera. Seperti biasa saya lebih suka pakai null kameranya biar ada titik tengahnya. Saya kasih null object, new null object. Null objectnya jangan lupa toggle switch jadiin 3D dan saya taruh dia di kecil aja deh. Oke, baru saya link nih kameranya ke situ. Kamera link ke null object. Oke, sekarang kita punya null object untuk menggerakkan kamera. Ini udah 3D environment. Jadi kalau di zoom positionnya, dia udah 3D. Ya, ini tuh. Saya tembusin ke belakang. Nah, tetap kelihatan jalanannya nih. Tuh. Lihat jalanannya dia seperti animasi 3D. Tuh. Sama juga kalau saya putar rotation Z. Tuh. Ya, sekarang tinggal saya animate. Misalnya awalnya itu saya mau gimana ya awalnya? Maju.
Terus saya kunci di sini. Rotationnya saya mainin ke ini. Kunci. Ini dikit. Terus di endingnya posisinya saya reset seperti semula. Ini saya reset seperti semula. Kan udah ada keyframe-nya nih. Saya geser ke belakang. Time slider-nya itu saya reset. Posisi semula. Saya mundurin. Jadi dia akan bergerak seperti ini. Oke. Lihat nih. Pergerakan antara baju dan background-nya kan kelihatannya seperti 3D. Ya. Terus saya kurang muter, saya putar dikit. Beginilah. Terus tapi mesti di zoom karena pinggirannya kan hitam nih. Saya zoom dikit. Terus geser ke sini dikit. Oh, mesti di zoom ya. Terlalu jauh muternya. -2 deh. Atau -3 deh. Oke, -3 oke sih. Sedikit ke sini. Jadi fill up sedikit, fill down sedikit. Nggak enak terlalu nggak di tengah sini. Nah, untuk apa? Untuk fill bagian item ini saya bisa resize langitnya sih. Scale-nya saya gedein, yang fillnya juga nggak di-cheat sedikit aja biar dia itu nggak hitam. Kurang zoom out, saya mau zoom out lagi biar kelihatan lebih wide. Ini jalanannya saya cheat sedikit, hillnya juga saya cheat sedikit, langitnya juga saya cheat sedikit. Ya, gitu. Sekarang yang bisa dilakukan apa? Puppet pintu. Saya mau animate anak kecilnya. Mana? Ini. Puppet pintu. Kecil, saya mau animate. Di posisi air saya maunya seperti ini. Kunci dulu di sini. Di sini, di sini, di sini, sama tangan nih. Oke. Kalau di Puppet Tool seperti ini, dia otomatis udah bikin keyframe kok. Nih, nanti muncul dikit sini Puppet akan muncul. Mesh-nya juga, kita lihat nih di formnya. Tuh, masing-masing dia udah bikin keyframe sendiri. Maka saya taruh time slider di belakang. Ini saya mau bikin kakinya agak turun. Ini juga agak turun. Ini agak turun dikit. Tangannya agak naik. Ini juga agak naik. Tidak turun.
Ditambah nih, nanti kurang berasa. Tekin, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Bisa ditambah dengan position juga boleh. Jadi stop kepalanya. Oh enggak sih, yang begitu. Oh iya deh. Kepalanya kasih distort apa? Pakai pintu lagi biar dia nggak ke distort. Nah, tambah positionnya. Saya rubah lagi dari naikin dikit ke atas. Ke bawah ini. Jadi seperti lompat dia. Ini tekniknya udah saya ajarin semua, tinggal kreativitasnya aja dicoba dieksplor. Nah, itu kan bergerak dia. Tinggal terakhir adalah mainin depth of field-nya. Oh, ini rusak nih. Oke, sekarang mainin depth of field-nya. Kita lihat. Balikin ke sini. Semua lihat dulu titik fokusnya ada di mana. Fokus distance, saya cek dulu fokus distance-nya. Oh, dari situ. Saya mau balikin fokus distance-nya ke si kecil. Ini. Oke, kita tes kamera. Low battery. Ya. Saya mainin aperture-nya. Lalu kemaluan. Apa ya? 9 kurang 9. Ya, oke lah. Lagi deh. Oke, saya punya depth of field sekarang. Ya, kelihatan kan depth of field-nya? Jadi di ending, saya fokus distance-nya mau taruh di situ. Di awal dia mau bikin change fokus ya. Di awal saya fokusnya saya pindahin ke belakang. Ya, kelihatan ya change fokusnya? Nah, kalau mau taruh signature, jangan gede-gede taruhnya. Misalnya kayak gini sih taruhnya. Saya kasih, misalnya ini, saya bukan yang bikin foto, jadi saya nulisnya animate. Animated by Henry Westroni. Kasih fontsnya yang keren lah, yang biasa fontsnya. Ini seperti signature. Kayak ini deh. Ini aja deh. Itu aja. Nanti taruh di dengan warna yang misalnya kayak gini kan, kalau misalnya kurang kontras, cari warna yang ada di dalam foto ini. Mau ngambil warna shadow-nya misalnya. Jadi dia inline dengan foto.
kelihatannya juga enak dilihat. Gitu. Ini banget. Ya. Oke, lupa di 3D-in. Gitu. Mana dia? View. Jadi, nah ini ada triknya ya. Misalnya kita punya objek yang potong setengah seperti ini. Ya, kita punya objek yang potong setengah seperti ini. Terus gimana kita bisa tampilin dia full tapi tetap dalam environment 3D? Itu caranya taruh di bawah layer itu. Ya, ini ada trik biar dia menampilkan gambar yang terpotong dengan karena dia overlapping dengan image yang lain. Kita kasih aja dia new adjustment layer di bawahnya. Tuh. Dia kan keluar. Walaupun dia kepotong, aslinya dia kepotong kayak gini. Kepotong jalanan, kan kalau dilihat dari samping, dia kepotong di sini. Tapi bisa kita tampilkan secara full kalau kita taruh adjustment layer tepat di bawahnya image itu. Bisa aktifin ya. Ada. Oke. Itu triknya. Gitu. Jadi kalau di play